Ternyata di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kita cermati ayat 183 sampai ayat 185 telah ditegaskan tujuan puasa tidak hanya untuk bertakwa saja. Yang sering kita bahas la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa semuanya. Tetapi ada juga tujuan yang lain di samping kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tujuannya agar kita semuanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah tegaskan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Tujuannya agar kita bersyukur kepada Allah. Di antaranya dengan kita berpuasa itu ada pelajaran yang sangat luar biasa. Saat kita berpuasa, mau buka puasa lagi iftar, pas maghrib coba kita renungkan bersama-sama. Pas maghrib minum jangan sampai 1 gelas lah, 1 teguk saja, sama 1 biji korma atau buah korma. Kira-kira rasanya bagaimana Pak, nikmatnya? Kalau kita bandingin makan yang biasa bukan puasa dengan saat kita puasa, enakan mana kira-kira? Ternyata nikmatan kita sedang berpuasa lagi buka puasa, nikmat rasanya. Padahal yang kita minum nggak banyak, cuma 1 teguk saja, nikmat itu luar biasa. Kita akan ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara-saudara kita yang nggak makan, nggak minum bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Kita tidak makan, kita tidak minum dari fajar, dari subuh sampai maghrib, berasa nikmatnya. Kalau dalam hari-hari biasa, karena kita tidak lapar, tidak haus, maka makan sebanyak apapun terasa kita belum begitu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah menegaskan kepada kita, hendaknya kita bersyukur atas nikmat yang sedikit. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang sedikit, Allah pasti janjikan kepada kita. Rasulullah telah tegaskan, jangankan yang sedikit, pasti yang besar pun dia akan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah telah tegaskan, man lam yazkuril qalil lam yazkuril katsir. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang sedikit, pasti dijamin dia tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah pun telah menegaskan dalam surah An-Nahl ayat 78, manusia dilahirkan ke muka bumi ini melalui perut ibunya itu tidak tahu apa-apa. Buat apa semuanya? Agar kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, bayi yang baru lahir pasti telanjang bulat. Saya tidak pernah lihat bayi baru lahir pakai jas. Ada nggak? Nggak ada. Bayi dalam keadaan lahir, yang ini yang Allah tegaskan, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a, kita enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah berikan nikmat berupa pendengaran. Kalau kita punya anak, kita punya cucu baru lahir,
itu udah bisa ngelihat, matanya sebetulnya belum bisa melihat. Yang baru dia tahu adalah baru mendengar saja. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, baru kemudian kalau sudah 40 hari atau mungkin lebih baru bisa melihat. Wal absara wal afidah, bahkan bayi kalau dia belum dikasih rasa oleh Allah, dia belum bisa memiliki mainannya. Kalau sudah dikasih rasa oleh Allah hati, maka boleh jadi mainannya nggak mau dipinjam oleh orang lain. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Buat apa semuanya? La'allakum tashkurun, agar kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur, orang yang bersabar. Di dalam kitab para asatid, para ulama menjelaskan insya Allah masuk surga. Ini ada kisah. Ada kisah suami istri rupanya mau berangkat, mau kondangan. Rupanya istrinya lagi dandan di depan kaca, pakai make up. Suaminya yang sedang menunggu, dia lihat kaca, dia bilang kepada istrinya, alhamdulillah, saya punya istri cantik seperti Ananda, seperti istriku sayang. Alhamdulillah. Istrinya jawab, istrinya bilang, iya bang, orang yang bersyukur, orang yang disabar masuk surga. Maksudnya bagaimana? Kata suaminya, begini bang, abang kan bersyukur, saya bersabar. Abang bersyukur punya istri cantik banget seperti saya. Saya bersabar banget punya laki jelek wakil abang. Tapi yang dimaksud bukan seperti ini. Tapi ini sekedar ilustrasi, semuanya orang yang bersyukur dan yang bersabar insya Allah masuk surga. Bayangkan, pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya Rasulullah, engkau setiap hari qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak, kakinya pecah. Bukankah engkau dijamin oleh Allah masuk surga? Kenapa engkau masih sholat juga? Rasul menjawab, afala an akuna abdan syakuro, apakah tidak boleh saya termasuk hamba yang mudah-mudahan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah salat isya tarawih Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang yang berpuasa dikategorikan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Secara sederhana, kita bisa makan, bisa minum, alhamdulillah. Bayangkan saudara kita yang tidak makan, tidak minum. Kita punya baju yang kita kenakan, bisa ganti, boleh jadi seminggu sekali. Bisa beli yang baru sebulan, berapa bulan sekali, atau setahun beberapa kali. Bayangkan saudara-saudara kita yang mereka nggak bisa beli makan, jangankan beli baju, buat makan aja sulit sekali. Boleh jadi mereka bisa beli baju, bajunya pun second, bisa bekas. Ini kita harus merenung. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita termasuk hambanya yang bersyukur. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Apa sebabnya kita harus melihat ke bawah? Agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Punya mobil, alhamdulillah, harus bersyukur. Jangan lihat punya mobil Avanza, lihat tetangga pakai mobil Camry, setruk. Ya Allah, ibu-ibu nggak mau kekayaannya, emasnya lebih hebat, lebih banyak tetangganya. Tetangganya pakai emas gedenya sepelek beca, pingsan.
Karena kenapa? Ngelihatnya bukan ke bawah tapi ngelihatnya ke atas. Berapa banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya rezeki banyak sedikit, kita lihat jangan ke atas, lihatnya ke bawah. Kita punya mobil walaupun doyok, yang penting gak kehujanan, alhamdulillah. Bayangkan, alhamdulillah kita punya mobil doyok gitu ya. Yang lain tetangga kita punya motor. Makanya ada yang bilang kalau doa jangan gak usah neko-neko, cukup sederhana. Ya Allah, saya mau beli mobil gak usah yang bagus-bagus, cukup yang bannya 4, yang ada AC-nya, syukur-syukur yang keluar dari showroom. Sama aja gitu ya. Bersyukur kepada Allah. Yang naik motor juga jangan lihat ke atas, lihatnya kemana? Hadirin, ke bawah. Lihat ke bawah. Alhamdulillah saya punya motor, tetangga kita nggak punya motor, dia punya sepeda. Yang punya sepeda juga sama. Alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita nggak punya sepeda, jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur kepada Allah. Jangan lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Alhamdulillah kita bisa jalan kaki, tetangga kita masuk ke rumah sakit berpenyakitan. Yang berpenyakitan juga bersyukur. Alhamdulillah saya berpenyakitan nggak dirawat, tetangga kita dirawat di opnam. Yang di opnam di rumah sakit bersyukur juga. Alhamdulillah saya di opnam di rumah sakit tapi masih hidup, tetangga saya udah mati. Nikmat rasanya. Melihat berpuasa ini, ngelihatnya lebih cenderung tadi evaluasi. Sebesar apapun nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Makanya jangan namanya doang Abdul Syukur, kerjaannya ngedumel. Ada nggak yang begitu? Mana dia orangnya? Abdul Syukur, hamba yang bersyukur, hendaknya dia senantiasa bersyukur. Rasulullah mengajarkan bagaimana cara kita bersyukur. Bersyukur itu kita yakini dalam hati kita. Syukur bil qalbi, kita bersyukur dalam hati kita saat kita mendapatkan rizki, saat kita mendapatkan nikmat, saat kita mendapatkan harta, saat kita mendapatkan jabatan, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi bapak-bapak saat jualan lagi sepi, karena dia bersyukur tenang tuh hatinya. Karena resep bersyukur yang Allah tegaskan apa? Kalau orang ingin tetap bersyukur kepada Allah, maka di dalam Al-Quran disandingkan orang yang